Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat pagi semua. Oke, kali ini cuaca di luar cukup cerah, mendung tipis nih. Semoga selinier dengan suasana hati kita, juga semangat kita hari ini. Oke, oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, 40 menit cukup lama. Jadi sebelumnya Bapak ingin sedikit eh, menjelaskan tentang kelas ini gimana ya kalau diajar dengan Bapak. Kalau di kelas ini semboyannya yaitu simpel sih, bisa. Oke. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 bisa. Seperti itu ya. ya. Paginya 3 kali aja. Paham semua? Ah, Oke. Selamat pagi. pagi, pagi. Oke, terima kasih atas semangatnya ya. Jadi sebenarnya bisa ini simpel. Bapak berharap kalian di sini bisa mendapatkan dengan baik, bisa memahami pelajaran dengan baik, bisa menjawab hal dengan baik. Bukan kalian dong yang Bapak harap banyak bisanya nanti. Bapak juga berharap Bapak banyak bisa di sini ya. Bisa mengajar dengan baik, Bapak nanti juga bisa sulap mungkin ya. Bapak banyak bisanya kok. Tapi mungkin saking banyaknya Bapak bisa lupa apa aja ya. Jadi nggak usah berlama-lama. Mari kita lanjut ke materi hari ini. Em, Kali ini kita akan belajar apa Nada? Seperti yang terpampang di layar ini, perbandingan senilai dan tidak senilai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran apa itu senilai dan tidak senilai, mungkin kita bisa memahami dulu apa itu perbandingan. Di kelas 7 ini, ketika kita memahami perbandingan, bukan hanya kita sekedar melihat dua hal, lalu kita menentukan yang satu besar, yang satu kecil. Kita bukan anak SD lagi. Kalian sudah SMP, jadi di sini perbandingannya ada definisinya itu suatu cara untuk membandingkan dua besaran atau lebih yang memiliki hubungan tertentu. Perbandingan digunakan untuk mengetahui seberapa besar atau kecil suatu nilai dibandingkan dengan nilai lainnya. Jadi sebelumnya kan tadi judulnya perbandingan senilai dan tidak senilai. Perbandingan itu ada dua tuh, senilai dan tidak senilai. Seperti itu. Mungkin Bapak bisa kasih contoh ya, karena materi ini cukup asik. Kita bisa memahami pembelajaran kali ini dengan pengetahuan, pemahaman, pengalaman kita yang sudah kita alami. Contohnya ini mungkin Salwa ya. Salwa di sini suka jajan. Suka Kalau boleh tahu, apa jajanan yang paling Salwa suka beli berulang kali? teh manis. Hah? Teh manis. Es teh manis. Banyak ya. Apalagi es teh manis Solo ya. Berapa sih harganya Salwa? Oke, 5.000. Biasanya kamu beli dua, tiga. Satu, Pak. Oh, satu. Oke, oke. Tapi sehari cuma satu doang ya berarti ya? Iya. Nggak boleh banyak-banyak ya. Oke, Salwa ini sering beli satu es teh. Harganya berapa? 5.000. Satu es teh 5.000. Ini baru satu kejadian. Bagaimana jika Bapak membandingkan kejadian tersebut dengan Salwa membeli dua es teh? Bagaimana harganya nanti menurut kalian? Apakah akan berkurang atau tambah naik? Naik. Tambah naik ya. Logikanya itu tambah naik ya pasti. Karena makin banyak Salwa beli, ya pasti harganya makin naik. Seperti itu. Kalian bisa lihat tuh di situ. Eh Kuantiti dari es tehnya semakin besar, harga es tehnya juga semakin besar. Itu yang nanti kita pelajari tentang perbandingan senilai seperti itu. Mungkin di sini Bapak ingin tanya lagi ke Nada. Eh, Nada suka lari gak atau olahraga? Oh jarang. Tapi jogging pasti pernah dong ya? Oh pernah ya.
Nah, hal yang kamu bisa amati ya dari nada, semakin lama kamu berjalan, logikanya pasti semakin jauh jaraknya ya. Seperti itu kan? Beda halnya seperti ini. Ketika kamu jogging cuma 10 menit, jaraknya cuma 500 meter. Bagaimana jika nada jogging selama 20 menit? Akan lebih jauh atau lebih dekat? Jauh. Lebih jauh dong. Bahkan yang ditempuh bisa 1 kilometer. Oke? Jadi semakin lama nada berjalan atau jogging, maka semakin jauh jarak tempuhnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Jarak itu beda ya sama perpindahan. Pak, bagaimana kalau saya itu cuma jogging di tempat-tempat yang sama? Itu dihitung jarak gak tuh? Dihitung dong. Kalau perpindahan itu tidak dihitung. Perpindahan itu dihitungnya dari posisi awal sampai posisi akhir. Seperti itu ya. Itu ilmu baru yang harus kita pahami. Jadi nanti di soal ketika ditanya jarak beda dengan perpindahan. Lanjut. Em, Setelah Bapak membandingkan dua kejadian tersebut dari Salwa dan Nada, itu disebut perbandingan senilai nada. Lihat di sini. Anissa bisa minta tolong dibacakan untuk Perbandingan senilai adalah perbandingan di mana jika satu nilai bertambah, maka nilai lainnya juga bertambah sesuai dengan rasio atau perbandingannya. Ciri-cirinya itu kalau misalnya naik berarti hasilnya itu naik, kalau turun jadi turun juga. Nah, terima kasih Anissa. Di sini kita bisa lihat satu nilai bertambah, maka nilai yang lain juga bertambah sesuai dengan rasio perbandingannya. Kita kejadian Salwa beli es teh 1.500. Kamu beli 2 es teh akan harganya berapa? 10.000 ya. Jadi kenaikannya itu ada sesuai dengan rasio perbandingannya, sesuai dengan harganya. Bukan tiba-tiba jadi 15.000, dapat dari mana ya? Oke. Cirinya, jika satu nilai naik, maka nilai yang lain juga akan naik. Begitu juga turun, maka nilai yang lain juga turun. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Atau cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke. Kalau begitu, Bapak lanjut ke contoh perbandingan senilainya. Ketika Salwa nih membeli es teh 1 itu 5.000, beli 2 es teh ditanya dia langsung bisa jawab 10.000. Bagaimana jika Salwa membeli 1.000 es teh? Mungkin akan rumit ya mengalihkannya. Apalagi jika soalnya seperti ini, harga 3 buku 5.000. Lalu harga 5 buku akan berapa? Mungkin kita ketika melihat soal ini cukup mikir dulu ya untuk menentukan hasilnya seperti apa. Itu kenapa kita harus memahami rumus perbandingan senilai secara terstruktur agar kalian memahami dan tahu cara mengerjakannya. Di sini bisa kita lihat rumus perbandingan senilai. A per B sama dengan C per D. Kita fokus di bagian sini dulu ya. Kelihatan semua? Ya. Hal yang perlu kita perhatikan tadi, bagaimana kita menempatkan A, B, C, D-nya dengan sesuai. Soal sebelumnya itu kan harga 3 buku 5.000, harga 5 buku nggak tahu, itu kita sebut sebagai X ya nanti ya. Nah, kelihatan kan ya? Sorry. A-nya itu kita tempatkan, A dan C kita tempatkan dengan yang sejenis. Buku dengan harga dengan harga. A, C, bebas kita menentukan mau buku atau harga. Buku ya. Oke. Di sini berarti 3 buku.
Yang ditanya tadi apa? 5 buku. Jangan sampai ketukar di sini nih. Tadi 3 buku harganya apa? 5.000. 5 buku belum diketahui. Itu dia digunakan untuk mencari nilai yang belum diketahui. Kita anggap saja di sini X ya. Ketika kalian menghadapi persamaan perbandingan seperti ini, kita mengenal yang namanya perkalian silang atau perkalian kuku. Bagaimana perkalian kuku-kuku itu? Di sini kalian bisa lihat di rumusnya. A dikali D, karena A dikali D itu berseberangan kalian. Begitu juga C dengan B. Seperti itu. Ketika kita sudah memasukkan nilainya, berarti 3 akan dikalikan dengan berapa, Ji? X. Berarti 3 dikali X. Seperti itu. Lalu, Sabrina, 5 akan dikalikan dengan berapa? 5.000. Seperti itu. Lanjut. Sawah. Ketika 3x, sorry, 3 dikali x akan berapa? 3X. 3x. Anissa, 5 dikali 5.000? 25.000. Lanjut, ketika kita melihat koefisien x, kita ingin menentukan nilai x. Apa yang harus kita lakukan, Kalian? Ruas kiri. Dibagi. Oke, berarti harus diapakan ini? Bapak tulis x ya. Yang dipindahkan apanya? 3. Iya. 3 ke bawah sini. Hasilnya akan berapa? Coba kalian hitung dengan buku kalian atau kalian. Siapa yang paling cepat akan dapat permen? Tapi makanya nanti ya. Berapa, ayo? Berapa? Ayo. Kayaknya Bapak bakal kasih kalian semua permen ya. Karena Bapak bingung tadi menjawab siapa, tapi seperti tadi Sherlyn, Salwan, Nada, dan lain-lain. Tapi ya nanti Bapak kasih. Terima kasih. Tadi jawabannya berapa, Nada? 8.330. Bisa kalian tulis 3 atau 4 ya. Bapak berapa? Oke. Ada yang bingung nggak dengan cara ini? Ayo. Cukup dipahami kan? Cukup. Lanjut. Di sini bisa kita lihat yang tadi Bapak tuliskan. Kalau tulisan Bapak tidak rapi ya. Nama Bapak sebenarnya calon dokter, tapi jadinya guru kan? Tapi itu oke, sama-sama baik ya. Jadi seperti itu cara pengertian. Kalau kalian sudah memahami apa itu perbandingan senilai, kita akan lanjut apa itu perbandingan tidak senilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Berbalik nilai tidak senilai itu sama ya. Jangan. Di sini kita bisa melihat contoh sehari-hari. Atau ini itu apa ya? Jarak dengan kecepatan dengan waktu. Di sini kalian pasti pas kecil suka main sepeda. Kamu suka? Suka? Siapa yang nggak suka naik sepeda pas kecil deh? Jadi ke main sepeda kok Yes. Nggak punya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak punya sepeda. Kita bisa ganti dengan lari. Yang penting ada kecepatannya ya. Oke, di sini kita bisa perhatikan. Misal, Gili, ketika kamu berlari nih,
dari rumah ke sini ke sekolah, kira-kira memakan waktu berapa ya? Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Cukup lama ya dan capek. Tapi bagaimana kalau Bapak perlu kamu berlari lagi 2 kali lebih cepat? Waktunya lebih cepat sampai. Kalau Bapak bilang 15 menit, ya, sampai lah. Ininya semakin berkurang nggak sih ya? Makin berkurang. Jadi kita bisa lihat di sini yang tadi Bapak bilang. Oke, fokus. Jika semakin besar suatu nilai di perbandingan berbalik nilai ini, yaitu kecepatan, semakin besar kecepatannya, maka waktunya akan semakin singkat atau kecil. Itu yang perlu kalian perhatikan. Paham? Ketika ada pesta, ada orang beli porsi pizza, seloyang pizza, akan dibagikan dengan teman-temannya. Kalian bisa perhatikan semakin banyak orang yang datang di pesta tersebut, maka porsi tiap orang pizza ini semakin kecil. Ya, mungkin ada gak case lain yang kalian bisa tunjukin ke Bapak kalau itu perbandingan tidak senilai di kehidupan kalian? Mungkin siapa yang bisa? Kalau ngerjain tugas gitu ya, Oh, secara berkelompok. Kalau dikerjainnya berdua aja itu memakan waktu yang lama. Tapi kalau mungkin bertiga atau berempat, mungkin memakan waktu yang lebih. Oke. Beri aplaus untuk Sheila. Benar tadi. Contohnya bisa kita lihat ketika mengerjakan tugas kelompok atau piket. Ketika kita mengerjakan tugas, semakin banyak orang yang mengerjakan tugas, maka waktunya akan semakin singkat. Oke? Ketika kamu di sini piket, gitu. Yang piket cuma 2 orang, selesainya 10 menit. Tapi ketika yang mengerjakan 4 orang atau 5 orang atau bahkan lebih banyak, besar kemungkinan pastinya waktunya akan lebih singkat. Seperti itu. Paham? Nah, ciri-ciri ini berbalik dengan yang perbandingan slide tadi. Jika yang satu naik, maka nilai yang lainnya akan turun. Berbaliknya dengan nilainya ada suatu nilai yang turun, maka nilai yang lain akan naik. Seperti itu. Sama halnya nih dengan perbandingan slide tadi. Ada permisalan yang mungkin kita gampang untuk menjawab, menentukan besarannya. Kan mungkin kalian udah kebayang kali lagi. Tapi soal ujian tidak akan semudah itu. Ya? Bisa. Soal ujian tidak akan semudah itu untuk kalian pikirkan secara cuma otak doang ya. Seringkali kita butuh kertas gitu loh, agar kita menuliskan rumus secara terstruktur. Kenapa? Soal ujian seperti ini, contoh. Beberapa pekerja ingin menyelesaikan dengan batas waktu yang ditentukan. Berarti ada limitnya. Oke. 2 pekerja mengerjakan dalam waktu 6 hari dia selesai. Tapi kalau 3 pekerja belum diketahui berapa hari. Semakin banyak pekerja, waktu penyelesaiannya semakin singkat. Itu dulunya kan tadi di perbandingan berbalik nilai. Oke. Oke, kita langsung lanjut ke soal rumus berbalik nilai. Kelihatan semua?
Sekali lagi mohon maaf ya jika tulisan Bapak jelek. Bahkan ini sebenarnya harusnya tahu ya, split. Ya, sengaja. A dikali B sama dengan C dikali D. Mengapa berbeda ya? Dengan rumus perbandingan senilai. Itu kenapa Bapak ingin menekankan pada kalian ketika nanti soal ujian menerangkan kejadiannya, kalian bisa menentukan apa itu perbandingan senilai, apa itu perbandingan tidak senilai. Dan itu penting banget agar kalian bisa menentukan rumus yang akan kalian pakai. Rumusnya tadi kalian bisa lihat beda ya. Tapi di sini rumus berbagi nilai A dikali B, C dikali D. Oke. Tadi sebelumnya Bapak bilang apa? A dengan C, B dengan D itu harus sejenis. Tadi pekerja sama pekerja, hari dengan hari. Seperti itu. Kalau Bapak menulis maunya A dengan C itu kerjanya, berarti A-nya itu Bapak tulis apa? Tadi 2 hari itu 6 hari ya? 2 pekerja 6 hari ya? 2 dikali, kita baca dulu, kita tulis C-nya 3 ya. B, itu apa? Hari ya? Harinya tadi berapa? 6. Dikali? Dikali D. Contohnya. 2 dikali 6. 12. Nggak tahu kalian. Ngomong apa ini? Sorry. 2 dikali 6, 12. Lanjut. 3 dikali D sawah. 3D. 3D seperti itu. Nah, jadi jangan ketawa-tawa. Bapak juga manusia, Bapak juga pasti salah ya. Melakukan salah sudah pasti. Jadi lanjut, kita ingin menentukan huruf D itu apa? Huruf D itu apa? Maksudnya nilai dari D itu berapa? Bagaimana? Berarti 3-nya dipindahin ke sebelah. D-nya dipindahin ke sebelah. 3-nya. Berarti nanti 12 per 3. biar gampang penyebutannya kita tukar ya. D sama dengan 12 3 dibagi 3. 12 bagi 3 berapa ini? 4. Bentar. Tepuk tangan untuk Firly. Oke, ini bisa kita lihat. Walaupun tadi tulisan Bapak ada mungkin baca atau tulisan ini Bapak udah nyiapin artinya tulisan yang lebih rapi ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum. Berarti Bapak menjelaskan dengan sangat jelas ya, atau materinya ini gampang? Oh, iya. Coba nanti kita uji ya di LKPD. Semoga kalian bisa mengerjakan. Sebelum kita mengerjakan LKPD nanti, Bapak ingin menguatkan pemahaman kalian. Perbedaan, perbandingan, senilai, dan berbalik nilai. Di sini kita bisa lihat perbandingan senilai. Dia biasanya itu cenderung sejalan. Jika suatu nilai naik, maka nilai-nilai akan naik. Begitupun sebaliknya. Bisa kita lihat contohnya di sini. Harga dengan jumlah barang yang sebelumnya Bapak bilang, Bapak tadi kan ke sawah. Dia membeli es teh, satu harga 5.000. Ketika dia membeli 2 es teh, harganya 10.000. Semakin besar kuantiti tehnya, maka semakin besar harganya. Lanjut, yang kedua, waktu dan jarak tempuh. Bapak mention lagi waktu dan jarak tempuh. Ketika kamu berlari atau berjalan, makin lama kamu berjalan atau berlari, maka jarak tempuhnya akan semakin panjang ya, atau besar. Mungkin kalian pernah dengar Strava tuh, itu aplikasi untuk melihat berapa jarak kita sudah berlari dengan waktunya juga seperti itu. Banyak tamu dan makanan. Ketika orang bikin hajatan ya,
mereka mengundang banyak tamu, sudah pasti makanan yang disiapkan semakin besar. Semakin sedikit tamunya, maka makanan yang disiapkan akan semakin sedikit juga, menyesuaikan jumlah tamu. Kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Cenderung berlawanan gitu. Jika suatu nilai naik, maka nilai yang lain akan turun. Contohnya itu jumlah pekerjaan dan waktu. Makin banyak pekerjaannya untuk mengerjakan untuk pekerjaan, maka waktunya makin tingkat seperti itu. Contoh gedung, makin banyak pekerjaannya, ya pengerjaannya akan makin tingkat. Emang kalian pernah melihat gedung nih banyak pekerjaannya, tapi gedungnya nggak jadi-jadi? Iya, kita itu kan. Tapi itu karena nggak ada pekerjaannya kayaknya tuh. Oke, lanjut lagi ke laptop ya. Lanjut ke kecepatan dan waktu tempuh. Ketika kalian ngebut nih, naik sepeda atau semakin kencang berlari untuk sampai ke tujuan kalian, maka waktu tempuhnya akan semakin sedikit harusnya ya. Porsi makanan dan banyak penerima. Coba Bapak ingin tes. Sabrina, kenapa seporsi makanan dan banyak penerima itu termasuk perbandingan tidak sesuai? Jadi lebih cepat habis. Lebih cepat habis ya? Iya. Ya enggak? Seperti yang pangkalan banyak. Iya benar. Bapak dapat insight baru ya. Tapi itu cukup beri aplaus untuk Sabrina. Padahal Bapak nangkapnya seperti ini. Yang tadi tentang pizza. Dengan selain pizza dibagi untuk banyak orang. Makin banyak orangnya maka akan semakin kecil dan tapi Sabrina juga benar. Insightnya tuh makin banyak orangnya maka makanannya makin cepat habis. Tapi itu berhubungan dengan waktunya berarti ya. Oke. Terima kasih Sabrina. Setelahnya ya. Di sini akan pensil seharga 5.000, maka pensil seharga 5.000 kali dan lain-lain. Jadi ini kalian akan mengerjakan di LKPD yang akan Bapak bagikan. Kamu harus berkelompok ya. Oke. Tapi kamu buat apa kok? Ini dua kamu. Bapak double nanti permen kamu kalau kamu sendiri. Oke. Oke. Kamu nggak apa-apa kan kelompok berdua? Enggak dong, Pak. Iya. Iya. Tapi dia lebih banyak nanti ya. Kalau harusnya lebih banyak nanti. Tambah ST. Ya, di situ perhatikan Bapak. Itu kan ada LKPD di tugas satunya, alasan singkatnya itu nggak usah kalian tulis, kalian tulis aja itu perbandingan penilaian. Kalian kelihatan. Ya, kan? Kamu kalau nggak kelihatan Bapak coba baca. Kelihatan, Pak. Itu apa yang Ini di belakang, Pak. Siap. Iya. Semangat ya. Tambah ST satu. Oke. Benar semua Bapak juga ya. Ini kita kelas berapa sih? Kamu nggak lupa kelas berapa? Ya lupa, Pak. Jadi
Oh, ada kesulitan. Memang ngulang-ngulang kalimat yang sama ya. Hewan ternak dan sama ya itu jumlah pasti tetap. Sama halnya kamu cuma punya porsi yang semakin banyak kamu nih yang doyan makan, waktunya kan semakin stabil. Ada yang ingin bertanya? Kenapa tidak genap? Itu namanya angka tidak cantik ya. Karena kalau sudah sebel kalau kayak gitu. Tapi kan itu untuk mengasah kemampuan kalian ya. Enggak. Oke. Jadi kalau di kelas ya, jangan bisa mengerjakan. Ini kan udah kalau selesai. Makanya gitu. Kamu punya orang. Waktunya 30 detik lagi ya. Pastinya. masih sendiri Pak, sabar Pak. Ih, udah habis apa yang minta kan atas ya 110. Oke. Untuk pengerjaannya tolong diselesaikan. Jika belum selesai, silakan taruh pena kalian dalam hitungan 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Sepertinya Bapak lihat tuh kalian bisa mengerjakan kah? Gampang ya. Ini kata Pen saya di mana Pak? Saya juga. emang kadang tuh orang untuk mengerjakan kan ada motivasi ya. Ini motivasinya karena kapan? Oke. Jadi kan itu motivasi pendamping ya. Jangan menjadi motivasi utama. No.
Nanti aja Pak, lanjut dulu Pak. Pak, lanjut dulu Pak. Nanti aja Pak, Gimana LKPD-nya? Tadi Bapak saya sorry. Tahu lah gimana kamu walaupun sendiri. Sama. Tapi kekecilan yang OPD itu. Tulisannya kekecilan ya. Ya Pak. Oke, mungkin next Bapak akan lebih effort. Lanjut ke game pertama. Ketika kalian sudah paham apa itu perbandingan nilai dan tidak nilai menentukannya, Bapak ingin mengasah kemampuan kalian nih, bagaimana menentukannya itu dengan cepat, dengan contoh tepukan tangan. Oke? Kalau tepuk 1 kali, itu senilai. Kalau tepuk 2 kali, itu senilai. Oke. Itu ngecek fokus kalian. Fokus? 3 Pak. Kalau nggak ada 3, adanya fokus. Nggak ada 3, adanya 10 salwa. Oke. Jadi di sini soalnya Pak Guru yang membagikan 1 permen pada tiap siswa. Masih ngebahas nih permen nih. Ini. Let's see. Tangan Bapak kosong sebenarnya ya. Tapi karena si Salwa ini minta permen. Jadi ngomong kan kayak satu ya. Kalau Bapak harus kayak gini tiap ini kan selalu ngapain? Lanjut. Udah fokus? Lanjut Pak. Nggak boleh berlebihan. Maaf Bapak sudah. Sudah fokus? Bapak kasih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Semakin banyak siswa, maka semakin titik-titik jumlah permen yang dibutuhkan. Kalian lihat di sini, Bapak hitung 1 sampai 5, kalian tepuk sesuai perbandingan senilai atau tidak senilai. 5, 4, 3, 2, 1. Kok nada kayak enggak? Oke, berarti perbandingan senilai atau tidak senilai kan? Senilai, bagus. Lanjut ke yang kedua, terdapat 1 kantong berisi 20 permen. Ingin dibagikan kepada siswa. Semakin banyak siswa, semakin titik-titik jumlah permen yang diberi siswa. Nangkap ini? Ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Alhamdulillah otak dan pendengaran Bapak cukup jeli, jadi tadi sepertinya tidak ada yang missing ya. Tapi coba Bapak tanya, kenapa seperti itu Sabrina? Karena kalau semakin banyak semakin juga kita dapat permen, jadi cuma permen. Iya, kenapa sih Bapak? Karena misalnya 1 kantong ini doang yang nggak bertambah-tambah permennya, Bapak kasih ke semua kalian rata. Daripada Bapak harus berpuluh di sini. Tahu akan membagikannya nanti, tapi bagian tahu akan lebih dikit, begitu kalian juga kan? Seperti itu. Lanjut ke game ketiga. Terdapat 1 botol air dan ingin dituangkan ke beberapa gelas. Semakin banyak gelas, maka titik volume air tiap gelas. Nah, untuk sampai sini, ada yang bingung? Geleng kalau bingung. Oke, jangan geleng. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Ya.
Mungkin cukup sekian game kali ini. Cukup satu tepuk tangan, dua tepuk tangan. Kalian masih ingat apa itu 10 tepuk tangan? Aplaus untuk kita semua. Terima kasih semangat dan eh, kesabarannya ya di belajar. Maaf jika Bapak ada kesalahan ketika mengajar, tapi bisa mungkin Bapak akan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa UKJ ini ya. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sebenarnya tahu missing aku di mana ini. Apa aja ya? Tujuan pembelajaran tuh lupa aku sampai ini. Terus tadi Fitra sempat nyampein nggak? Sebelumnya agak kepecah sih di pembukaan ya. Jadi kelihatannya nggak terlalu seperti tujuan pembelajaran karena aku sebelumnya cuma nge-review kalau kita tuh akan menghitung nanti terus ke KPD terus nanti Sana foto dulu. Ya bener lagi ngambil earphone. Kamu belum Ini lagi direkam Zoom. itu kan di bawah aja. Samping Sabrina nih. Datang. Siapa yang moto? Ini kan lagi direkam. Ini lagi direkam Zoom. Ya udah, saya lapse aja. Itu dia banyak dapetnya. Udah. Dia rampok, Bukan dapet, dia rampok. saya kan tidak bawa. Bohong, yang mengenai permen. Ih, nggak boleh dirampok. Ih, harta milik kita. Masa kita cuma satu, artinya loh. Nah,